Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembahasan yang sangat penting sekali, di mana dalam pembahasan itu orang-orang Wahabi seperti biasa mereka itu meyakini keyakinan yang berbeda dengan para ulama, yang berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu tentang hadis nuzul, yang zilu rabbuna. Orang-orang Mujassimah, orang-orang Wahabi, mereka meyakini bahwasanya Allah turun, yaitu apa? Turun di sepertiga malam, artinya turun dari atas ke bawah, artinya nuzul hissi, yaitu dari atas ke bawah. Ini adalah makhluk, ini sifat makhluk. Yanzil itu tidak boleh diartikan dengan turun seperti turunnya manusia dari atas ke bawah, tidak boleh. Itu hukumnya apa? Hukumnya berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya. Itu berarti tidak faham apa yang dikatakan oleh para ulama. Tetapi orang-orang Wahabi, orang-orang Mujassimah, orang-orang Musyabbihah, mereka meyakini bahwasanya Allah turun sepertiga malam. Bahwasanya Allah turun dari arsy, kata mereka, kemudian ke langit dunia. Bagaimana? Bagaimana? Ini sungguh menyalahi para ulama. Maka dalam kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana penafsiran ulama tentang hadis ini, tentang hadis nuzul, yaitu hadis yang berbunyi yang zilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang zil ila kulla lailatin ila sama'id dunya. Hadis ini itu ada dua kelompok daripada para ulama. Tetapi yang perlu digarisbawahi, semuanya tidak ada yang meyakini bahwasanya hadis ini adalah diambil atau dimaknai secara zahirnya. Tidak ada. Tidak boleh dimaknai bahwasanya nuzul di sini adalah turun, yaitu turunnya makhluk, turun dari atas ke bawah. Tidak boleh. Turun yang itu adalah intiqal, berpindah. Itu tidak boleh. Itu sifat makhluk. Itu sifat makhluk. Tidak boleh disifati Allah dengan sifat tersebut. Tidak ada ulama yang menjelaskan bahwasanya itu adalah nuzul, yaitu turun dari atas ke bawah. Tidak boleh. Al-Imam An-Nawawi dalam menjelaskan hadis ini di dalam syarah Sahih Muslim, bahwasanya hadis ini adalah hadis sifat. Dan di dalam hadis ini ada dua mazhab. Mazhab pertama, beliau menjelaskan mazhab pertama bahwasanya mereka mengatakan tidak ditakwil, tetapi maknanya adalah yang layak bagi Allah. Maknanya bukan al-intiqal, bukan berpindah, bukan turun dari atas ke bawah, bukan perpindahan, bukan bergerak. Maknanya bukan sifat makhluk. Begitu. Imam Nawawi mengatakan ahaduhuma wa huwa mazhabu jumhur salaf wa ba'dul mutakallimin. Ini adalah mazhab jumhur salaf dan sebagian mutakallimin, kebanyakan salaf meyakini bahwasanya annahu yu'minu bi anna haqqun ala ma yaliqu billah. Allah memiliki sifat nuzul yang zil, sifat Allah yang zil. Tetapi harus dimaknai sesuai yang layak. Mereka tidak menentukan maknanya. Ini mazhab pertama. Mereka tidak menentukan maknanya. Ini mazhab pertama, mereka meyakini bahwasanya sifat Allah itu yang zil. Tetapi yang zil bukan apa? Bukan yang zil dari atas ke bawah seperti yang dipahami oleh orang-orang Wahabi. Wa anna, lihat Al-Imam Asy-Syafi'i ketika melanjutkan perkataannya, beliau mengatakan wa anna zahirahu, beliau mengatakan wa anna zahirahu al-muta'arraf fi haqqina ghairu murad. Jadi zahirnya yang itu adalah yang kita kenal, yaitu makhluk, itu ghairu murad, tidak boleh diyakini. Begitu. Ini mazhab pertama. Sedangkan mazhab kedua adalah mazhab aktsarul mutakallimin. Tadi kita mengatakan mazhab jumhur salaf. Sekarang aktsarul mutakallimin menurut Imam An-Nawawi bahwasanya mereka itu mentakwil. Mereka itu apa? Mentakwil ayat, mentakwil hadis ini, dan mereka mengatakan bahwasanya yang jelas ini bukan turun, adalah turun seperti yang orang-orang Wahabi pahami, yaitu apa? Mereka meyakini min ulwin ila suflin. Tidak boleh seperti itu karena intiqal, berpindah, harokat, bergerak, itu adalah semua adalah sifat makhluk, maka tidak boleh diyakini seperti itu. Maka di sini
mazhabnya yaitu bagian kedua ini ada dua. Bahwasannya yang pertama adalah seperti di sini mereka kata Imam Nawawi bagaimana hadza ta'awwalu hadzal hadis ta'wilain ahaduhuma ta'wilu Malik bin Anas wa ghairihi. Pertama takwilnya Anas dan selainnya. Kedua maknahu tangzilu takwilnya yang mazhab pertama mereka mengatakan apa? Tangzilu rahmatuhu wa amruhu wa malaikatuh. Jadi yang dimaksud adalah turunnya rahmat. Begitu, turun tapi bukan Allah, tapi turunnya rahmat Allah. Begitu, turunnya malaikat. Itu mazhab daripada yang dikatakan oleh Imam Nawawi bahwasanya itu adalah orang yang mazhab yang mentakwil dan ini aksarul mutakallimin. Kebanyakan mutakallimin itu mengatakan seperti itu. Bahwasanya kebanyakan mereka mentakwil ini apa? Itu terbagi menjadi dua mazhab. Yang pertama mereka mentakwil bahwasanya tangzilur rahmat. Rahmatuhu tangzil. Malaikatuh, seperti itu. Jadi bukan al-intiqal hissi, al-intiqal al-harakah min ulwin ila suflin. Tidak boleh diyakini seperti itu. Kemudian yang kedua, ini artinya adalah isti'arah. Artinya apa? Artinya adalah yang zilu rabbuna maknahu al-iqbal. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala mendengarkan doa hambanya dan alat da'in bil ijabati wal buth. Artinya Allah Subhanahu wa taala ketika hamba berdoa pada saat ini Allah akan mengabulkannya. Berdoa pada saat ini waktu ini sepertiga malam ini Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Begitu. Karena waktu ini waktu mustajab. Berarti mazhab kedua yang mentakwil mereka mengatakan bahwasanya ini adalah takwil dan artinya adalah iqbal bil ijabati fid du'a. Begitu. Itu yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim. Jadi tidak ada seperti yang orang-orang Wahabi yakini. Tidak ada. Tidak ada. Kemudian maka jelas pendapat musyabbihah, pendapat Wahabi bahwasanya Allah turun dengan zatnya ke langit dunia ini tidak bisa. Dan yang membatalkan juga, yang membatalkan keyakinan mereka bahwasanya Al-Bukhari, riwayat Al-Bukhari, beliau itu di dalam riwayat ini beliau itu mengharokati dengan yungzil. Artinya apa? Bidammil ya'i wa kasriz zai. Artinya apa? Yungzil. Allah menurunkan. Begitu, menurunkan. Maka kalau dengan riwayat yungzil berarti artinya apa? Nuzulul malak. Berarti artinya adalah malaikat turun atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini menurunkan artinya apa? Allah memerintahkan malaikat untuk turun. Seperti itu. Maka hal ini semakin menunjukkan bahwasanya apa yang dikatakan oleh orang-orang Wahabi itu tidak benar. Itu tidak benar. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam syarah Bukhari beliau mengatakan istadalla bihi man asbatal jihata wa qala hiya jihatul ulu wa ankara dzalikal jumhur li'anna al-qaula bidzalika yufdi ila tahayyuz ila tahayyuzillahi ta'ala an dzalik faqad ikhtalafa ila tahayyuz ta'ala Allahu an dzalika wa qad ikhtalafa fi makna nuzul ala aqwal. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam syarah Sahih Bukhari beliau mengatakan orang yang meyakini jihad ini menjadikan ini sebagai dalil. Padahal itu salah, kata beliau. Padahal itu salah, itu tidak benar. Tidak boleh diyakini bahwasanya Allah itu bersifat dengan sifat makhluk seperti apa? Seperti bergerak, seperti turun dari atas ke bawah, seperti yang diyakini oleh orang-orang Wahabi. Tidak boleh. Terus kemudian beliau mengatakan karena perkataan itu apa? Yufdi ila tahayyuz. Itu karena perkataan turun dari atas ke bawah itu yufdi ila tahayyuz, itu menyebabkan apa? Tahayyuz, itu membolehkan sifat membolehkan bagi Allah itu tempat. Maka ini mustahil, ini mustahil. Oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan ta'ala Allahu an dzalika. Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari hal tersebut. Wa qad ikhtalafa, kemudian beliau menyebutkan makna-makna yang kita sebutkan tadi dari para ulama, begitu.
Kemudian kita kan lagi mengatakan bahwasanya yungzil, dan ini dobet ini, yaitu harokat ini juga disebutkan oleh Abu Bakar ibnu Furak. Beliau menyebutkan anna ba'dal masyayikh dobatahu bidhammi awalihi yungzil. Ala hadfil maf'ul, artinya apa? Yungzilu malakan. Begitu. Artinya apa? Allahu yungzilu malakan. Artinya maf'ulnya dihapus. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk turun. Itu yang dikatakan oleh Abu Bakar bin Furak yang dinukil dari para masyayikh. Seperti itu. Maka pendapat-pendapat Wahabi yang mengatakan bahwasanya, orang musyabbiha yang mengatakan bahwasanya itu adalah nuzul li dzatihi haqiqatan, maka itu meniscayakan apa? Sifat baru, sifat makhluk, dan ini tidak masuk akal, tidak bisa diterima oleh akal sehat. Kemudian yang terakhir bisa kita katakan bahwasanya orang Wahabi ketika meyakini bahwasanya Allah turun ke langit dunia, mereka kan sebagian mengatakan Allah itu mala'al arsh. Mereka mengatakan sebagian mereka mengatakan bahwasanya Allah itu memenuhi arsh. Sama dunya, langit dunia, jika dibandingkan arsh itu tidak ada apa-apanya. Maka ketika mereka mengatakan Allah turun, dan turunnya itu adalah turunnya makhluk, artinya turun dari atas ke bawah, itu turunnya makhluk. Ketika meyakini itu, kita katakan maka perkataan kalian itu meniscayakan dua hal. Pertama, kalian mengatakan bahwasanya sama dunya yang ukurannya langit dunia, yang ukurannya jauh daripada arsh, kalian yakini bahwasanya sama dunya itu semakin membesar, ya kan? Karena apa? Karena kata kalian Allah itu seukuran arsh. Kemudian kalau kalian katakan seperti itu, maka bagaimana diterima oleh akal? Kemudian yang kedua, perkataan kalian ini meniscayakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengecil, kan begitu? Mengecil karena ukuran menurut kalian Allah memiliki ukuran seukuran arsh, kemudian turun ke langit dunia maka menyesuaikan ukuran langit dunia, dan ini semuanya makhluk. Keduanya ini peniscayaan ini adalah peniscayaan makhluk, maka dari awal kita katakan yang zilu rabbuna itu bukan nuzul makhluk, bukan min ulwin ila suflin, haraka, intiqal, bukan seperti itu. Maka itu semua mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka maknanya seperti yang kita jelaskan. Maka dari sini sudah dipastikan bahwasanya pendapat orang-orang musyabbihah Wahabi itu tidak sesuai dengan penafsiran para ulama. Maka mereka menggunakan hadis ini untuk mengelabui masyarakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu turun dari atas ke bawah, dan ini semuanya adalah sifat makhluk, dan ini semuanya adalah pendapat-pendapat yang menyalahi pendapatnya para ulama.